Kita paksa Allah untuk memberikan setiap rezekinya kepada kita. Doa seorang istri melancarkan rezeki suami. Model sekarang istri mana ada Pak yang sholat duha kecuali dia main TikTok. Lah maaf Bapak. Sabar dulu Ibu. Ibu demen sama yang berdiri-berdiri Pak. Betul Pak. Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang kita selalu harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, dan juga baik dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di dalam rumah yang disucikan oleh Allah. Rahimakumullah, sebelum Al-Faqir memulai, izinkan Al-Faqir Rifki Al-Idrus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kedatangan yang penuh dengan keterlambatan. Dimaafin apa enggak? Kelihatannya enggak. Dimaafin enggak nih? Kalau nggak dimaafin kita tutup sama doa aja lah. Pernah nggak duduk di dalam masjid tanpa ada acara 3 jam? Berarti Allah kasih hidayah kita. Ini keinginan siapa? Keinginan Allah apa keinginan kita? Saya kalau ngomongin hidayah, saya lagi nggak habis pikir. Sabar dulu Ibu. Ibu demen sama yang berdiri-berdiri Pak. Betul Pak. Kalau kita kan demennya yang duduk-duduk Pak. Kalau Ibu demennya yang itu sudah qadarullah. Ibu nggak kelihatan saya? Buka di YouTube coba. Nanti ya Bu ya, nanti ya. Nanti insya Allah ada berdirinya, tenang aja. Saya mau tanya, kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab, kata siapa? Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita ini orang manusia yang percaya dirinya terlalu tinggi. Betul apa betul? Tapi insya Allah di sini kelihatannya saleh-salehah. Tapi bohong. Ini ciri khas saya Bapak Ibu. Ini ciri khas saya karena diundang ke Lombok ini karena tapi bohongnya. Tapi subhanallah, 3 jam duduk di sini, ibu, bapak mau suka mau nggak suka. Tadi ada baca maulid ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ada tadi baca, sudah sampai selesai. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, hamba Allah
bersalawat kepada Nabi itu berupa doa. Setiap malaikat yang bersalawat kepada Nabi ini berupa istighfar, ampunan atau magfirah. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi ini berupa rahmah. Intinya salat. Jadi mau nggak mau keluar dari tempat ini, dosa kita pasti diampunin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, malam ini Allah lagi curahkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal. Kita singkat ceritanya, disingkat. Nih kalau dipanjangin bisa sampai jam 4 pagi kita. Mau dipanjangin apa mau disingkat? Ibu lagi yang jawab tuh Pak, panjang katanya gitu. Udah berdiri panjang pula, kan bahaya. Terus ini yang mana? Lanjutkan. Innama'al. Jadi manusia jangan selalu ikut apa adanya kehidupan. Intinya ini, kita ini hidup udah banyak ujian, tapi basrahnya kepada bukan selain Allah. Kita kepada Allah aja jarang, luar biasa. Banyak orang sekarang larinya ke orang pinter. Tahu orang pinter? Tahu? Apa? Kenapa sih orang pinter dikata orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Betul apa enggak? Loh, kalau dia pintar, nggak mungkin datang ke manusia sholat duha dong. Kan udah diajarin sama Nabi. Mau rezekinya banyak, sholat duha. Jangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lihat doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di bawah tanah. Tuh. Kita paksa Allah untuk memberikan setiap rezekinya kepada kita. Doa seorang istri melancarkan rezeki suami. Model sekarang istri mana ada Pak yang sholat duha kecuali dia main TikTok. Lah maaf Bapak, betul-betul ngaku. Orang kemarin saya lagi nge-live di situ sebut Habib kapan ke Lombok. Tuh orang mana? Orang Lombok mana? Resing Bib. Berarti kan di sini orangnya. Betul apa enggak? Tuh. Subhanallah. Bib, cerita Nabi Nuh itu maksudnya apa? Ambil hikmahnya 2. Yang pertama, Nabi Nuh tidak pernah berputus asa kepada Allah, melainkan semua beliau gantungkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, ternyata hidayah itu mahal Pak, Bu. Mahal hidayah. Siapa anak Nabi Nuh? Kan dipanggil sama ayahnya, wahai anakku Kan'an, naik. Allah akan turunkan bencana. Pergilah wahai ayah, aku tidak akan pernah naik ke bahteramu. Aku akan naik ke atas bukit yang tertinggi. Aku tidak akan pernah terkena atau musibah apapun yang Tuhanmu turunkan, katanya. Naik ke atas gunung, ternyata bahnya lebih tinggi daripada gunung tersebut. Terhempaslah Kan'an dengan mati tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Anak Nabi tidak Allah turunkan hidayah di dalam hatinya. Anak Nabi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Main Ismail aja lu. Nabi, nah itu kan akhlak jadinya kan. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail, tukang nasi uduk. Nabi Ibrahim punya anak Nabi sejarahnya jelas. Terjadinya kita tawaf, kita terjadinya syai, haji. Ini sejarahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ayah Nabi Ibrahim Azar, sampai matinya pembuat berhala. Ayah Nabi, kakeknya Nabi, tidak Allah turunkan hidayah sampai mati tanpa memeluk agama Islam. Kakeknya, bapaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bapaknya Azar, kakeknya Nabi Ismail Azar. Tidak Allah turunkan hidayah sampai mati. Siapa lagi? Tahu Nabi
cerita kisahnya Siti Aisyah. Aisyah tahu? Punya suami siapa? Ibu, nih kena nih. Ibu, bu, cantik. Dengar baik-baik nih. Dengar baik-baik. Ibu tahu Siti Aisyah itu salah satu sebagai bidadari surganya Allah? Tahu? Nggak tahu? Ngaji. Bu, soalnya ibu-ibu Pak. Bu, Siti Aisyah itu punya suami. Siti Aisyah tiap hari sujud kepada Allah, setiap hari bermunajat kepada Allah, imannya tanpa keraguan kepada Allah sampai mati. Suaminya tidak Allah berikan hidayah, dengan matinya Allah hinakan di dunia sampai dia. Ibu ada suami yang kejam kayak Firaun? Ada nggak? Tapi tiap hari kenapa nggak mau ngedoain? Ayo jujur, ibu doain suami nggak tiap hari? Tahu nggak kenapa Siti Aisyah menjadi salah satu penghuni surganya Allah dan dijadikan bidadari surganya Allah? Buah apa? Sabar. Ngadepin suami, sabar. Ibu baru dibawain duit dikit aja. Ada uang adek? Gak ada uang adek? Dosa. Tapi jujur Pak, kita kalah sama perempuan Pak. Ibu maaf, pinggang saya lagi panas luar biasa ini Bu. Ibu benar-benar lebih senang yang berdiri sepertinya. Pak, kita kalah Pak sama perempuan Pak. Wali, orang alim, orang saleh terlahir dari seorang perempuan Pak. Gak ada perempuan, gak ada orang saleh. Gak ada perempuan, gak ada wali min auliyaillah. Negara mungkin nggak punya ibu kota? Mungkin nggak? Setiap negara punya ibu kota. Yang namanya ibu laki apa perempuan? Nggak ada bapak kota. Betul? 2-0 Pak, kita kalah. 2-0. Perempuan ini luar biasa. Perempuan ini banyak yang menjadi penghuni surga. Bukan orang sini, bukan. Siti Khadijatul Kubra, seorang wanita yang muslimah, yang taat, sami'na wa ata'na, nyimak, dengar, taat, patuh terhadap suaminya, menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, menjadi penghuni surganya Allah. Siti Aisyah, Siti Fatimah, mereka ini adalah wanita-wanita yang akan ada setiap di surganya Allah, di padang mahsyar. Sebelum kita dimasukkan surga atau neraka, ada pandunya, ada tandunya. Yang perempuan yang baik, perempuan yang ahli ibadah akan masuk di rombongan mereka. Tapi kalau perempuan yang luar biasa, ini hati-hati nih. Ini dalam kitab Duratun Nasihin banyak kisahnya tentang wanita yang dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Serem neraka. Berapa 0 tadi, laki-laki kalah? Yang ketiga, wanita yang namanya perempuan dibutuhkan oleh laki-laki Pak. Betul apa enggak? Yang masih sendiri banyak. Yang jomblo banyak jomblo. Alah, hidup jadi gak manfaat banget. Yang namanya perempuan itu dibutuhkan laki-laki Pak. Nabi Adam bisa hidup sendiri. Siapa diciptakan? Laki perempuan. 4-0 Pak, kita kalah. Ibu punya surga di bawah telapak kaki, betul? Ibu itu laki perempuan. Berapa 0 udah? Habis Pak kita. Habis.
Gak ada jatah buat laki-laki, Pak. 5-0 laki-laki dibantai. Bu, dengar baik-baik nih. Ibu 5-0 boleh di atas laki-laki. Tapi saat ibu dikatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan seorang yang namanya orang tua pindah kepada suaminya. Maka kunci surga seorang istri ada pada 85, Bu. Langsung terbantai habis. Betul, Pak? Laki-laki selalu di depan, Pak. Bu, ibu, ternyata hidayah mahal nggak? Mahal apa nggak? Ibu mau dapat hidayah, sering-sering cium tangan suami. Sering nggak? Sering, Bib, itu juga Idul Fitri. Sering, Bib, kalau lagi bawa uang. Betul, Pak. Saya mau tanya Bapak, tolong jawab yang jujur ya, Pak. Tolong jawab yang jujur. Bapak pernah tidur malam istri dandan buat Bapak? Pernah? Mau tidur istri dandan nggak pernah? Nggak pernah? Nikah lagi, Pak. Bu, ini sebelum saya lanjutin nih, ibu mau masuk surga apa enggak? Tapi model begini kayaknya sama enggak. Bu, dandan dong, Bu. Pakai lipstik muter gitu. Senengin suami, betul ya, Pak ya? Pak, saya mau tanya, Bapak lagi lelah ngelihat istri cantik, senang apa enggak? Lelahnya hilang apa enggak? Gombal. Seneng, Bu, seneng. Itu ntar dah bahasannya nanti besok malam lah di Masjid Jami. Masjid Jami apa namanya, Ustaz? Baitur Rahim. Nah, biar dari sini ke sono juga. Besok kita bahas masalah ini. Hidayahnya Nabi Musa, hidayah Nabi Nuh, hidayah Nabi Ibrahim, hidayah Nabi. Tadi udah siapa lagi? Siti Aisyah. Sampai mati suaminya tidak diberikan hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam, Nabi Lut seorang nabi, sampai matinya istrinya tidak mendapatkan hidayah di hadapan Allah. Betul apa enggak? Tuh. Tadi kan kita jawab istri, suami nggak dapat hidayah. Ini sekarang suami seorang nabi, istrinya tidak mendapatkan. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman memerangi nabi sampai mati, tidak Allah berikan hidayah. Ternyata